Halo, selamat malam semuanya. Kita ketemu lagi di Instagram Live Kreologi. Ya, sebentar teman-teman, kita coba join dengan narasumber kita, Thais Indonesia Project. Sambil menunggu uh, narasumbernya join, teman-teman, untuk live hari ini kita dengan tema produk kreatif Wastra Nusantara dari Thais Indonesia. Oke, kita coba. Oke, ya, sudah tersambung dengan teman-teman Thais. Halo. Halo, Selamat malam. Apa kabar? kabar baik, Kak Hengki. Ya, syukurlah. Uh, kita uh, ketemu lagi teman-teman untuk live Instagram dari Kreologi. Kurang lebih 1 jam ke depan kita coba mengulik dengan tema produk kreatif Wastra Nusantara dari Thais Indonesia. Ini di sini sudah ada 2 narasumber. Siapa mereka? Nanti kita kenalan setelah ini. Baik teman-teman. Pertama mungkin saya kenalan dulu. Nama saya Hengki Desi dari Duanyam. Sebagai project officer, base saya di Flores Timur. Sehari-hari mengurus produksi dan administrasi di Flores Timur. Nah, saya sedikit memperkenalkan tentang Duanyam dan Kreologi dulu. Yang pertama tentang Duanyam itu, Duanyam merupakan perusahaan sosial yang berbasis kerjaan tangan yang sudah bekerja dengan 1.300 perempuan di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil. Teman-teman tahu ada di NTT, Papua, dan Kalimantan Selatan. Duanyam juga sangat memahami tentang UMKM dalam manajemen order, kemudian produksi, lalu inventory sampai ke pengiriman, sehingga
bisa membagi pengalaman ke UMKM melalui Kerologi. Dan Kerologi sebenarnya sebuah ekosistem yang didasari dari pengalaman-pengalaman Blue Anyam yang menjalankan bisnis krianya di Indonesia selama ini. Nah, Kreologi ini sebenarnya menawarkan solusi yang menyeluruh, yaitu komunitas sebagai wadahnya, seperti komunitas yang TAIS ini, kemudian sebagai wadah berjejaring dengan sesama pelaku usaha lainnya, melakukan pelatihan, kemudian pengembangan lainnya, UMKM lainnya, serta aplikasi ramah untuk pengguna untuk membantu pencatatan dan operasional dalam membuat perencanaan yang lebih strategis. Nah, baik teman-teman, kita langsung saja berkenalan dulu dengan dua narasumber yang sudah ada. Mungkin bisa dipersilakan memperkenalkan nama dan lokasinya sementara di mana gitu. Ya, silakan. Ya, oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami tim TAIS Indonesia merasa luar biasa diundang untuk bergabung bersama Kreologi dan juga Blue Anyam, yang mana memang inspirasi kami. Blue Anyam begitu luar biasa memberdayakan kaum wanita, terutama mama-mama ya. Kalau orang timur suka bilang mama-mama atau ibu-ibu di NTT yang memang menjadi warga kelas 2 ya, dalam tanda kutip, bahwa mendorong mereka untuk juga turut berpartisipasi aktif untuk mensejahterakan keluarga mereka melalui anyaman. Dan juga luar biasa bahwa dengan tenunan kita memberdayakan ibu-ibu dan juga melestarikan budaya tenunan Indonesia. Ini menjadi poin untuk Blue Anyam dan juga TAIS Indonesia. Semoga bisa berkolaborasi ke depan, dan saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Adi Hane, dan berasal dari Malaka, tepatnya di Wilaran. Saya Merit, jadi kami berdua founder dari TAIS Indonesia. Jadi TAIS Indonesia ini adalah proyek sosial yang kami dirikan sejak tahun 2019. Kami memulai proyek ini dari desa asal Adi, yaitu dari desa asalnya di Builaran, di Kabupaten Malaka, di Pulau Timur. Nama TAIS sendiri adalah diambil dari bahasa asli masyarakat desa Builaran yang artinya kain tenun. Itu asal lokasinya itu ya tadi dari desa Builaran saat ini, dari desa Builaran di Malaka. Oke. Baik, Kak Adi dan Kak Mary, terima kasih untuk perkenalannya. Nah, teman-teman, Malaka itu sebenarnya ada di Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kalau teman-teman pernah berkunjung ke sana, ini bertetangga juga dengan Kabupaten Belu. Jadi masih sama satu suku kebanyakan juga di sana, bahasa juga sedikit-sedikit mirip gitu. Nah, baik teman-teman, live kali ini sebenarnya ada giveaway-nya. Jadi teman-teman yang ingin bertanya, ini menarik ini. Ingin bertanya silakan meninggalkan pertanyaan di question box-nya. Nanti di akhir kita coba pilih pertanyaan yang paling bagus. Nanti kita kasih giveaway-nya langsung dari TAIS Indonesia nih. Ya, TAIS Indonesia akan kasih giveaway ya. Ini beruntung sekali nih. Baik, Kak Adi dan Kak Mary, teman-teman sekalian, sebenarnya tadi sudah disebutkan TAIS itu dari mana dan lain-lain sebagainya. Mungkin ini kita lebih mengulik lagi.
latar belakang TAIS ini, kemudian sebenarnya pemilihan nama TAIS yang tadi juga dari bahasa daerah Wilaran itu seperti apa, dan kenapa memilih nama ini, kemudian artinya apa begitu nama ini bagi teman-teman gitu. Oke, mungkin Dokter, oh ya, oke. Jadi TAIS Indonesia ini emang nama bahasa daerah di perbatasan Indonesia sama Timor Leste, yang dimana ada tiga kabupaten di situ, Belu dan Malaka. Jadi TAIS berarti tenunan. Nah, kita mau mempromosikan kain tenun dari perbatasan ke TAIS ini karena emang kenapa kita beri nama TAIS, salah satu alasannya bahwa bahasa daerah kita sama seperti bahasa daerah Timor Leste, dan di Timor Leste TAIS sendiri itu sudah didaftarkan untuk menjadi warisan di UNESCO. Jadi TAIS di Timor Leste sudah didaftarkan untuk jadi warisan budaya ya dunia di UNESCO. Nah, sedangkan kita tahu bahwa di NTT juga ada produk-produk tenunan sejenis. Nah, khususnya di wilayah perbatasan, kita juga punya nama yang sama seperti bahasa daerah Timor Leste, itu TAIS, ya? Tenunan, ya. Jadi itu jadi inspirasi kita. Selain itu juga perjalanan kita ya waktu itu ya ke daerah asal saya, ke Wilaran, di mana sana kita bertemu ibu-ibu yang memang sudah sangat mahir menenun ya, keahlian menenunnya sangat bagus, namun sayangnya kurang promosi, dan budaya ini kan memang sudah terkesan terpinggirkan gitu. Generasi sekarang sudah mulai serba beli barang instan lah, ngapain susah tenun kan gitu. Nah, jadi kita pengen melestarikan ini juga. Oke, silakan Mas Bambang. Dan juga emang kita tujuan terutama sih selain melestarikan, mempromosikan, juga kita mau untuk mensejahterakan kehidupan mereka. Mudah-mudahan melalui TAIS ini suatu saat seperti doanya ya, menambah kesejahteraan ekonomi ibu-ibu di daerah terpencil. Oke. Nah, ini kan tadi katanya baru 1 tahun dijalankan TAIS ini, dan sebenarnya kalau teman-teman nanti bisa melihat di Instagram TAIS Indonesia juga, teman-teman lihat sudah banyak produk yang dihasilkan dengan berbagai macam bentuk dan model. Nah, ini bahan baku sebenarnya yang teman-teman gunakan itu bahan baku seperti apa sih? Apakah sama kayak produk-produk tenunan lain yang menggunakan bahan baku alam, atau ada juga yang menggunakan bahan baku pabrik, atau bagaimana? Pemilihan bahan bakunya juga mungkin ada ketentuan tertentu yang teman-teman kemudian memilihnya gitu. Silakan. Oh ya, untuk bahan baku terutama di daerah kita, di daerah timur, di mana desa saya ada salah satu desa terpencil. Jadi kita sementara untuk bahan bakunya kita pakai bahan baku benang dari pabrik yang memang kita distribusikan. Jadi setiap keuntungan dari TAIS Indonesia kita distribusikan 100% untuk ibu-ibu dalam bentuk bahan baku tenunan. Nah, sedangkan kita punya proyek kedua next di Belu itu nanti akan menggunakan bahan baku alam, yang dimana kita sekarang sedang menggodok itu gitu. Selanjutnya silakan. Di tenun, terus kita pemilihan barang-barang kainnya, kualitasnya, proses produksinya untuk tenunan masih tradisional, itu dari ibu-ibu masih menenun tradisional, dan untuk motif dan sebagainya disesuaikan dengan motif turun temurun yang memang sudah dari dahulu kala gitu, dan
Dan kita menjamin bahwa tenunan Thais Indonesia selama ini orang ngomong tenunan, tapi ada juga tenunan yang memang tenunan tapi dari pabrik. Nah, Ya, ada juga. Nah, kita tapi untuk Thais Indonesia kita benar-benar pure dari ibu-ibu, dan setiap produk kita selalu diberi nama ibu-ibu. Jadi mereka adalah para artis, mau dibilang ya, artis yang menghasilkan karya seni yang sungguh luar biasa. Begitu. Karena untuk mendapatkan satu kain tenun, contohnya seperti di sini, ini butuh proses ya, ini rumit, prosesnya rumit, dapat ini bisa dua gitu. Karena handmade ya. Gitu. ya, Jadi emang kita apresiasi lah untuk itu, dan kita akan membuat semoga promosi ini bisa menambah wawasan untuk kita semua gitu. Mungkin saya tambahin sedikit, mesin bukan mesin ya, alat tenun yang digunakan di setiap daerah, terutama di daerah NTT itu kan juga bermacam-macam ya. Kita lihat ya, di Sumbar itu lebih besar, di Flores juga alat tenunnya juga lebih besar dibandingkan, maksudnya cukup besar gitu bentuknya. Kalau di Malaka, di tepatnya sih di Builaran ya, di Builaran mereka benar-benar menggunakan alat tenun kayu yang cukup masih sangat-sangat sederhana dan jangan sangat kecil. Jadi memang kenapa ini juga membuat proses produksinya memakan waktu yang agak cukup lama, karena mereka akan harus menggabung-gabungkan tenunannya, karena memang mereka juga tidak terlalu besar. Dan ini juga sih yang kita cari. Kira-kira begitu. ya. Oke. Nah, menarik ya, sebenarnya kan yang sementara jalan memang karena masih 1 tahun, teman-teman juga masih dengan benang pabrik, kemudian lagi mengusahakan untuk pakai menanam kapas, dan kemudian nanti akan dicoba untuk produk-produk selanjutnya. Nah, ini sebenarnya hal yang menarik untuk kita, bahwa memang produk sekarang kan banyak yang dikerjakan oleh pabrik, lalu lebih ke instannya. Tapi ini kan Thais mau memulai dari yang bawah, mulai proses, kemudian membentuk ibu-ibu juga kan. Jadi sebenarnya ini juga hal yang generasi kita selanjutnya gitu. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut, saya ingatkan lagi live kali ini dengan tema produk kreatif Wastra Nusantara dari Thais Indonesia. Silakan teman-teman berpartisipasi dengan pertanyaan-pertanyaan nanti di question box-nya. Nanti kita akan ada giveaway, saya ingatkan lagi, kita akan ada giveaway dari Thais Indonesia. Silakan teman-teman berlomba-lomba memberi pertanyaan yang lebih bagus. Nanti kita akan pilih di akhir program live ini. Ya, kita lanjut ya. Nah, tadi dari bahan baku. Nah, kalau dari sisi karakteristik produk sendiri, yang membedakan Thais ini dengan produk Thais ini dengan produk lain, apa sih sebenarnya nilai yang teman-teman mau jual itu, dan produk sejenis dari produsen lain itu apakah memang menjadi hal yang kemudian teman-teman melihat bahwa ini juga beda dan menjadi pasar tersendiri buat teman-teman. Baik, kalau karakteristik produk kami lebih kalau sebenarnya tujuan Thais berdiri sendiri kan lebih pada bagaimana kita menjadi jembatan untuk para mama-mama di desa itu mendistribusikan hasil tenunnya mereka. Akan tetapi pada kenyataannya kan karena terkendala akses geografis, jadi mereka tidak bisa menjual. Ya. Kemudian juga selanjutnya adalah kendala lainnya adalah karena ada namanya pihak ketiga atau tengkulak kain, sehingga mereka juga menjual dengan harga yang cukup murah
kepada tengkulak kain, sehingga ini juga mereka mendapatkan penghasilan yang tidak sesuai dengan hasil mereka. Nah, jadi kalau di kami jadi karena itulah ada TAIS sebenarnya. Nah, itu juga tujuan TAIS. Nah, yang membedakan adalah kami ingin mempromosikan para penenun ini sehingga karya-karya tenun ini tidak menjadi karya tenun anonimus, karena pada saat ini begitu banyak kain tenun NTT sangat populer, terutama kain tenun Sumba dan kain tenun Flores ya. Kita lihat dan banyak sudah digunakan para perancang busana terkenal di dunia, di internasional maupun nasional, tapi hampir semuanya tidak diketahui nama-nama siapa pembuat aslinya gitu, karena sudah bukan hilang ya, karena sudah ada pihak ketiga, yaitu karena masuk ke tengkulak gitu, dan para mama-mama sendiri ini jadinya tidak terkenal, dan akhirnya ini juga profesi ini akhirnya semakin lama juga semakin menghilang. Jadi ya karakter yang kita tonjolkan di TAIS adalah kita selalu menyebut nama mama penenun ya, nama artisnya di setiap produk yang kami hasilkan gitu. Misalnya kayak kita ada misalnya ini shopping bag. Misalnya kita ada foldable shopping bag ini, misalnya ini karyanya tenunannya Mama Gilang. Jadi ya kita sebutnya misalnya foldable shopping bag tenun, misalnya ini kan motifnya Wenain. Nama motif Wenain karya Mama Gilang. Misalnya seperti itu cara kami memberikan nama produk. Jadi dan di itu juga kita usahakan ada keterangannya. Jadi supaya mereka yang menerima produk kita ini siapa. Terus yang membedakan juga produk TAIS dari yang lain yang kita juga kita buat untuk jadi ciri khas adalah kita membuat suatu produk berdasarkan juga kita asosiasikan dengan suatu campaign. Misalnya saat ini kami buat coba kalung anjing. Nah, ini menarik itu campaign. Ya, jadi pada dasarnya kami berdua tidak ada yang berasal dari perancang. Saya dokter hewan, Kak Adi ini juga staf pendamping pemerintah di satu yayasan di Yayasan Kesejahteraan Hewan. Dan memang basicnya kami aktivis kesejahteraan hewan, dan ya kami juga pedulinya lebih ke sebenarnya awalnya ya isunya lingkungan, isu kesejahteraan hewan gitu. Jadi akhirnya kita membuat produk karena sesuai juga background kami ya, kami asosiasikan dengan itu. Jadi kami buat misalnya kayak sekarang ini kami buat produk halter kuda, dan ini kita asosiasikan dengan kampanye Peduli Kuda Pekerja dari Yayasan Jakarta Animal Aid Network. Jadi di situ karena kita sangat sangat miris dengan kesejahteraan kuda-kuda pekerja atau kuda andong, terutama ini Jakarta, di mana mereka kuda-kuda ini halter itu adalah tali yang ada untuk tang kuda ya, harusnya digunakan kain yang cukup harusnya halus sehingga tidak menyakiti kuda dan tidak membelit kuda. Tapi kenyataannya karena kesejahteraannya tidak dipikirkan, kebanyakan para kusir atau pemilik kuda menggunakan tali tambang, sehingga itu banyak menyebabkan kematian pada kuda karena terbelit. Jadi itu yang mendorong kami untuk membuat halter kuda, dan ada terutama kita beri nama Chester. Tali kuda ini adalah karena Chester adalah satu kuda yang direscue oleh Jakarta Animal Aid Network. Dia kuda yang sangat kasihan karena dia ex kuda andong. Kasusnya waktu itu kejadiannya ada di Depok, di mana dia itu sudah jatuh sambil mengangkat menarik kereta kereta andongnya, tapi tetap dipukuli dan dicambuki sampai berdarah, dan itu sangat viral banget dan kasihan banget. Dan saat ini sudah direscue dan sehat, dan itu yang membuat kami mengasosiasikannya campaign ini. Itu salah satu dari produk-produk kami. Jadi
kami membuat produk ini, produk yang memang kita pakai sehari-hari, kemudian juga produk yang juga produk aksesoris hewan, tapi menggunakan bahan kain tenun. Nah, terus selanjutnya karakteristik lainnya adalah kami berusaha untuk semaksimal mungkin bagaimana kita eco-friendly produk, menghasilkan eco-friendly produk. Jadi kami tidak menggunakan bahan baku asal hewan. Jadi kami tidak menggunakan kain kulit hewan gitu, terus jadi kami against animal cruelty atau sebisa mungkin tidak menggunakan produk dari hewan, tidak packaging kami juga tidak menggunakan plastik, dan packaging kami usahakan seminimalis mungkin. Itu kalau di karakteristik. Ada 3 ya. Jadi memang itu teman-teman menarik sekali dari Thais Indonesia nih. Karakteristik yang pertama tentang ada nama di setiap produk yang dihasilkan, itu yang membedakan dengan produk-produk handmade lainnya dari tenun. Kemudian juga ada yang melihat isu di sekeliling, misalkan kayak tadi kuda andong itu juga itu bisa jadi satu peluang yang bisa dibuat jadi macam-macam produk. Kemudian juga kayak yang terakhir tentang kampanye-kampanye yang tidak menggunakan bahan-bahan dari hewan atau lain-lain itu. Menarik, hebat teman-teman. Nah, ini kita sudah ada satu penanya. Ini yang lain mungkin masih pantau dulu. Ayo teman-teman silakan bertanya. Kita bacakan dulu satu pertanyaan ini dari Mira. Bagaimana cara pendekatan awal kepada komunitas teman-teman Thais dan skema pendampingan kepada komunitas selama 1 tahun berjalan ini? Kendala terbesar yang dihadapi saat bekerja sama dengan komunitas apa kira-kira? Pendekatan kepada komunitas ibu, ya. Lebih tepatnya ibu penenun ya, kita untuk ibu penenun. Ibu penenun, penenun dan penganyam ya, kita juga memang kita start awalnya dari penenun dan sekarang oke. Nah, untuk komunitas pendekatan awal kepada komunitas ibu-ibu di ini, kita bentuk satu kelompok tenun yang emang kita gaungnya sendiri dari awal. Kita mulai dengan pendekatan pribadi ya. Untuk ibu-ibu itu kita berusaha mengajak mereka untuk menghasilkan karya tenun yang bagus, dan kita berusaha untuk memberikan pride kepada mereka, kebanggaan bahwa menenun ini adalah suatu tradisi dan sungguh suatu keahlian yang luar biasa begitu. Karena emang ibu-ibu di sana setiap hari mereka menenun, tapi kebanyakan dipakai untuk acara adat dan sebagainya gitu. Nah, kita dijual lagi ke tengkulak dengan harga yang ya sangat rendah gitu. Nah, kita berusaha untuk mengajak ibu-ibu menghasilkan karya tenun yang indah, berkualitas, dan di situ harganya akan tinggi gitu. Jadi kita membantu mereka untuk memasarkan. Nah, begitu kita mengarahkan pendekatan itu ke ibu-ibu, mereka sungguh respect dan sungguh senang gitu dengan pendekatan itu. Nah, jadi emang kita mulai dari awal kita langsung terjun sama ibu-ibunya. Saya sendiri emang hampir sekian bulan di sana untuk benar-benar kontribusi terhadap ibu-ibu, bagaimana memberikan bimbingan kepada mereka di awal menenun dan proses yang baik, menghasilkan produk yang bagus dan baik begitu. Oke. Jadi benar-benar harus turun ya untuk memberi kepercayaan ke ibu juga ya. Nanti mereka bilang ini anak muda 2 orang ini suruh kita tenun saja, tapi ini nanti dibawa kemana jadi apa gitu kan. Pasti ada lah, karena awal membangun. Jadi kita juga selalu menunjukkan gitu, misalnya kayak siapa ya yang sudah beli kain mereka kemarin, produknya mereka kita tunjukkan, kita share ke ibu-ibu tersebut. Terus kita juga ya
ya sama-sama kita selalu ya berusaha sama-sama sih, kita bekerja sama, juga baik dari membantu untuk membimbing kualitasnya gitu ya. Kita juga maunya belajar otodidak juga. Dan memang sangat sulit ya, kita tahu sendiri bahwa kondisi di sana selain kecil ya, mereka kekurangan itu akses untuk mengetahui keadaan di dunia luar gitu. Nah, jadi kita berusaha untuk membuat mereka yakin dan percaya bahwa tenunan mereka itu adalah warisan yang sungguh luar biasa begitu. Karena generasi sekarang, anak-anak muda itu cenderung untuk tidak menyukai tenunan gitu. Nah, jadi kita berusaha untuk menambahkan bahwa ini suatu warisan budaya yang sungguh luar biasa. Nah, selain itu kita juga menjadikan itu sumber penghasilan untuk mereka gitu. Jadi turut membantu perekonomian mereka, karena kita tahu bahwa kehidupan di kampung di mana ada yang bertani dan memang kebanyakan bertani dan beternak di kampung-kampung ya, terlebih di daerah NTT. Jadi suaminya ya kebanyakan kerjanya itu gitu. Jadi kita juga mau agar mereka turut membantu kesejahteraan keluarganya, karena kita yakin dan percaya bahwa perekonomian daerah atau suatu daerah dapat terwujud jika ekonomi di desa, terlebih keluarga di desa itu sejahtera. Nah, jadi kita berusaha untuk membantu itu dengan memberikan ruang untuk mereka turut menghasilkan uang dari tenunan mereka. Nah, selain itu kita juga punya program yang memang membuat ibu-ibu ini begitu antusias itu dengan program-program yang turut menolong anak mereka dalam bentuk beasiswa dan bantuan buku dan beragam yang memang kita usahakan untuk anak-anak dari ibu-ibu penenun ini. Nah, untuk kendala terbesar emang yang tadi ya, selain akses, butuh komunikasi yang lebih dan adat ya, tradisi di daerah timur ya, jadi atau mungkin di seluruh Indonesia ya, dengan matrilineal ya. Jadi wanita cenderung kaum kelas kedua gitu ya. Ya, dan lebih kalau adat sih maksudnya mungkin kalau misalnya ada misalnya gini, ada ini kedukaan, ada kematian di kampung. Jadi ada aturan adat yang melarang untuk para mama-mama untuk menenun selama, misalnya kalau di desa Bilaran itu selama 3 hari dalam maksudnya saat acara kematian atau kedukaan tidak boleh menenun. Tidak boleh Kalau juga misalnya ada pernikahan juga misalnya itu misalnya kayak 2-3 rata-rata 3 hari misalnya seperti itu. Dan kalau yang jadi itu jadi menjadi kendala untuk produksinya gitu. Karena kita tidak bisa memaksa untuk mama-mama melakukan tenun. Harus tenun terus walaupun adat. Iya, kadang kasusnya adalah paling sering juga kalau misalnya ada pernikahan misalnya. Pernikahannya karena mungkin karena bulan atau minggu baik, bukan pernikahan atau minggunya, misalnya itu minggu hari baik ya. Dalam 1 minggu itu misalnya kayak ada 5 keluarga yang melakukan pernikahan beruntun, atau juga mungkin lagi ada kedukaan yang beruntun, itu juga menjadi kendala. Jadi iya betul. Kasusnya adat itu tradisi kita ada terkendala situ, namanya juga masih kita di kampung ya. Tapi memang tujuannya memang TAIS adalah bukan mencari desa-desa, memberdayakan desa-desa yang punya akses geografis yang mudah, memang akses geografis yang sulit yang kita saat ini yaitu ya di Desa Builaran, desa asal kami sendiri gitu. Ya, oke. Itu sebenarnya yang kendala-kendala umum yang sebenarnya biasanya didapatkan sebagai komunitas di desa gitu, di daerah-daerah yang semisal kita di NTT gitu, tentang akses, kemudian tentang komunikasi, lalu adat-adat itu sebenarnya pasti akan kita ketemu, dan sebenarnya itu memotivasi kita nanti bisa berkreasi adatnya model seperti ini 3 hari berturut-turut tidak boleh menenun dan lain-lain, bisa kita
cari solusinya apa begitu, mungkin bisa buat di hari-hari yang tidak ada adat itu bisa lebih banyak lagi tenun atau lain-lain. Nah itu ini akan relevan dengan percakapan kita selanjutnya tentang produksi. Sebelumnya terima kasih Mira sudah bertanya, semoga bisa puas dengan jawaban yang disampaikan oleh teman-teman dari TAIS. Lagi-lagi saya ingatkan teman-teman, ini baru satu orang penanya, kita masih tunggu penanya-penanya yang lain. Ini ada lumayan giveaway nih teman-teman dari TAIS ini. Oke, berikut tentang produksi. Tadi sudah sempat disinggung beberapa oleh Kak Miri tadi. Tentang produksinya sebenarnya bagaimana sih cara produksi di TAIS ini, proses produksinya seperti apa sih? Oke, baik. Jadi untuk produksi di TAIS, kita memakai tenunan asli dari ibu-ibu kelompok tenunan kita yang memang sudah kita bina dari awal, yaitu kelompok tenun Aifunan. Aifunan sendiri berarti bunga. Jadi kita pengen ibu-ibu ini bermekaran gitu. Yes. Mantap. Untuk tenunan kita ambil dari sana, dari daerah timur, dari kelompok tenun kita. Dan kita produksinya di Bogor. Nah, jadi produksi kain tenun untuk kemudian itu bahan produksi. Ya, Pak. Kemudian untuk kita jadikan produk yang memang kita jual, kita bawa ke Bogor. Dan memang target market penjualannya memang paling besar memang di Jawa, di Jakarta, jadi telah di sini. Dan pengolahannya kita sesuaikan dengan pasar gitu. Jadi emang sekarang lagi masker ya, kita buat masker ya, gitu, masker tenunan yang memang ini contoh masker tenunan dari kita. Ini merchandise juga nanti silakan. Ini masker tenunan dari kita TAIS Indonesia. Nah ini tenunannya motif Aifunan atau bunga, dan tenunnya Mamani ya ini. Ya, ini dari Mamani. Ini tenunan kita, ini masker, dan juga kita punya produk-produk berupa bandana atau lainnya. Oke, jadi sebenarnya berarti bahan bakunya dari NTT, dari Wilarang, kemudian pembuatannya nanti di Jawa ya, di Bogor gitu ya? Iya, jadi kain tenunannya kita beli dari penenun kita. Iya. Dan setelah itu kita olah kembali untuk diproduksi menjadi produk-produk yang baru di Bogor. Iya, produk style lah ya. Oke, nah proses untuk dari bahan baku di NTT di NTT sendiri kemudian sampai ke sana itu sampai Bogor kemudian diubahnya itu, maksudnya itu juga butuh waktu dan biaya yang harus dikeluarkan oleh teman-teman. Nah itu sebenarnya butuh berapa lama sih untuk satu barang kayak perpindahan dari Melaka ke Bogor gitu, kemudian jadi barang yang style kayak yang tadi bandana dan masker gitu. Silakan. Kalau prosesnya, kalau menunggu kain itu rata-rata 1-3 bulan untuk kainnya sendiri. Dan tergantung sebenarnya kain yang kita pesan, misalnya apakah itu kain besar atau kain kecil. Misalnya kalau kain kain kecil itu mungkin sekitar 1 bulan proses tunggunya. Kemudian dikirim ke sini membutuhkan waktu sekitar 1 minggu. Dari sini kemudian kita proses. Kalau sudah bahan baku sudah ada sih, proses pembuatan cukup bergantung sih. Kalau misalnya masker bisa dalam 1 hari, 1-2 hari. Tapi kalau untuk misalnya produk halter kuda, tali halter kuda itu kita biasanya pre-order sampai 14 hari gitu, karena memang lapisannya banyak
gitu. Dan itu desain yang cukup rumit untuk halter kuda. Jadi tergantung kerumitan dari satu desain produknya. Kemudian kalau misalnya produk lain, misalnya kayak tas begitu, tas backpack, misalnya tas ransel, kita buat produk ini ada tas ransel kita tas juga. ransel kamera. Ini juga rumit karena kita kan semuanya handmade dan kita bukan produksi besar, bukan produksi massal. Jadi benar-benar masih handmade by order untuk produk-produk besar seperti itu. Kita bikin dalam jumlah besar mungkin hanya masker. Tapi kalau yang lain semuanya handmade, maksudnya handmade by order gitu. Ya, oke. Nah, kita tadi produksi. Nah, kita ke desain lagi. Dari teman-teman tadi kan mengaku bahwa kita tidak ada yang dari benar-benar punya basic di tenun ataupun desain-desain, punya ilmu yang desain gitu. Inspirasi dari desain teman-teman ini apa sih sebenarnya, dari mana gitu? Yang setiap desain itu kan beda-beda. Karena kami memang bukan asalnya, memang backgroundnya bukan dari desain atau produksi atau yang kreatif ya sebenarnya. Jadi kami berdua otodidak belajarnya. Jadi ya kita bikin riset sendiri gitu. Semuanya kita riset, belajar gitu bagaimana secara otodidak, riset produk. Kemudian setelah kita sudah mengetahui kita pengen produk apa, lalu kita riset, kita cari polanya. Kemudian kita saat ini kita punya tim yang luar biasa dari Thais, yaitu kita punya tim kreatif juga, namanya Tiwi. Dia kreatif direkturnya kita, dan ya kita diskusi sama Tiwi, sama-sama juga akhirnya kita lihat polanya, kemudian kita riset lagi bahan kombinasinya, bahan baku kombinasinya. Kemudian setelah itu kita cari barang-barangnya, kita pilih yang kualitasnya yang sesuai dengan yang kita mau. Lalu habis setelah itu kita ini juga ya kita lihat misalnya permintaannya dari pasar, misalnya dari teman-teman customer pengennya bisa nggak buat yang ini. Kalau misalnya jumlahnya banyak, artinya ada demand di situ ya. Kita juga inspirasi kita untuk buat produk tersebut. Lalu juga kalau misalnya kita bikin yang seperti misalnya kayak tadi, ada campaign yang kita sangat ingin bantu, misalnya kayak tadi yang campaign kuda pekerja. Itu menginspirasi kita, kita bikin halter kuda gitu. Dan juga kita berkolaborasi sama brand-brand yang memang satu jalur gitu di bagian sosial. Seperti kemarin kita sama lainnya gitu. Ya, kita juga kolaborasi dengan Mbak Ayu, Angelina. Kita terima kasih. Kita juga pakai produk juga dari beliau. Jadi kita percaya bahwa sekarang memang bukan zamannya persaingan, tapi zamannya. Jadi semakin kita juga membuka ruang untuk teman-teman yang ingin berkolaborasi bersama Thais, silakan begitu. Ya, kita kolaborasi. Jadi itu juga membuat kita juga menginspirasi produk-produk kita. Kita yang kemarin terakhir juga kolaborasi dengan salah satu brand premium cookies, juga favorit kita, namanya Simple Brownies. Jadi kita bikin satu produk ya waktu itu, cookies. Bukan cookies. Jadi kita kolaborasi sama mereka, kita bikin hampers Natal, dari Simple Brownies. Kita bikin cookiesnya, lalu packagingnya dari kita. Yaitu waktu itu kita pakai shopping bag kita yang tenun dan keranjang anyaman, daun lontar yang penting. Jadi
seperti itu. Jadi ya, mereka juga menginspirasi kita. Oke. Nah, kalau gitu teman-teman lebih mengutamakan yang mana? Memprioritaskan yang mana? Desain dulu atau pasar dulu? Atau sebenarnya dua-duanya bisa jalan sekalian sih? keduanya sih ya gitu, tapi ya jadi ya tergantung. Jadi tergantung situasinya. Kalau misalnya Hmm. uh, butuh, maksudnya kalau misalnya ada demand gitu ya kita kita apa namanya, prioritaskan demandnya. Terus kalau Ya, kadang inspirasinya ada seperti yang tadi halter ya. Ya, oke. alhamdulillah. Jadi tergantung ya mana yang duluan ya. Oke. Nah, Nah, oke. Ini tentang strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang Thais lakukan itu seperti apa? Dengan tadi ada kendala-kendala mungkin komunikasi, kendala-kendala karena di daerah-daerah perbatasan, itu juga kan pasti akan mempengaruhi strategi pemasaran teman-teman juga. Atau mungkin ada hal-hal lain yang sebenarnya ada jadi kunci untuk teman-teman bisa lakukan lebih menjangkau pasar-pasar yang lebih besar. Kalau kita strategi pemasarannya, kita pertama kolaborasi dengan brand-brand lain Ya, gitu yang sudah lebih dahulu dari kami. Kalau misalnya yaitu kita kolaborasi dengan brand lain. Selain kita juga bisa belajar banyak dari mereka bagaimana cara bekerja secara profesional di bidang di usaha kreatif ini ya. Kemudian yang kedua kita menggunakan pemasaran ya, kita menggunakan digital marketing, yaitu menggunakan Facebook ads, advertisement, terus juga Instagram advertisement, terus juga kan kita juga menggunakan kita menggunakan marketplace lain gitu. Jadi menggunakan misalnya kayak kita memasarkan melalui Tokopedia atau Shopee. Nah kita juga pakai fitur advertisementnya mereka gitu. Ada di Tokopedia kan ada Tokopedia Ads. Jadi kita pakai juga itu Tokopedia Ads. Di Shopee juga ada. Jadi Shopee iklan. Nah, jadi kita memanfaatkan fitur-fitur memang yang mereka buat sebagai iklan. Jadi memang harus ada investasi di marketingnya. Itu strateginya kita sih seperti itu. Terus kolaborasi tadi dan ya itu asosiasikan dengan satu campaign. Kita juga kolaborasi dengan misalnya ya yayasan Jaan. Jadi kita profitnya kita sharing di sana, dan itu juga mereka saat kita share profit dan juga di satu sisi kita dibantu juga untuk memasarkan brand kita gitu ya, karena kan mereka juga akan promote itu misalnya di akun media sosial mereka. Jadi itu juga membantu kami untuk membuat marketing kami lebih mudah jadinya. Oke. Ya, jadi sebenarnya walaupun kita di daerah perbatasan yang fasilitasnya mungkin belum memadai dan lain-lain sebagainya, itu tidak mengurangi ide kreatif kita. Berkolaborasi itu sangat penting dalam komunitas-komunitas seperti ini. Kemudian tadi juga ada marketplace yang teman-teman juga sudah masuk, dan itu sebenarnya langkah yang baik sih untuk kita sebagai UMKM yang baru, supaya di luar sana banyak orang yang bisa melihat apa karya-karya mama-mama kita gitu. Nah, oke, ini tentang kendala yang teman-teman temui sebenarnya selama 1 tahun berjalan ini. Tadi sempat sudah share juga di pertanyaan Mira tadi, tapi mungkin selain yang tadi itu ada kendala-kendala tertentu lagi yang mungkin teman-teman selama ini, oh ini bisa jadi nilai tersendiri untuk kita Thais gitu. Oke, artinya kita berdua emang benar-benar otodidak semuanya. Karena kendalanya itu sungguh banyak yang kita hadapi. Tapi kembali lagi kepada semangat awal kita untuk apa gitu. Itu yang mungkin dari
dari pendorong bagi kita untuk TAIS ya, karena kita percaya dan kita yakin bahwa apa yang kita lakukan ini akan berarti untuk ibu-ibu. Nah, untuk kendala sendiri, selain bahwa ini memang experience, pengalaman pertama kami berdua di dunia ini, di dunia marketing ini, dan juga benar-benar harus mulai dari awal, start dari awal, bagaimana cara untuk menghasilkan produk yang bagus, bagaimana cara memasarkan, itu semua emang benar-benar harus banyak belajar gitu. Ya, jadi kendalanya ya memang dari artinya kendala paling besar sebenarnya sumber daya manusia. Jadi kami tidak ada maksudnya sumber daya manusia yang memang khusus memang punya experience atau punya pengalaman atau memang profesionalnya sebagai orang kreatif gitu, baik kreatif desainer produksi atau memang digital advertiser, nah seperti itu. Jadi yang kita lakukan ya kita riset semua dari awal, dari nol, bagaimana juga cara kayak bagaimana sih paling untuk akun sosial media kita, bagaimana content writing itu hal-hal sesimpel itu kita harus belajar semua. Tapi intinya message-nya adalah ya, maksudnya semua saat ini tuh semua ada di Google ya, di semua Ya, bisa di Google betul. gitu. Dan yang penting jangan patah semangat dan jangan menyerah. Karena kita nggak punya SDM atau kita juga modalnya pertama juga semua dari awal, dari cuma modal handphone, modal riset, kemudian kita develop itu, terus kita diskusi, akhirnya kita bisa jadi strateginya kita, lalu kita akhirnya bisa pelan-pelan untuk bentuk tim kecil gitu. Lalu ya kita juga belajar dari brand-brand besar, terutama karena kami juga adalah social enterprise dan juga kita social project, ya kita belajar banyak dari brand-brand lainnya, yaitu yang terutama dari inspirasi kita ya Duanyam, lalu social enterprise lainnya juga kayak Muti Gunung, itu juga kami sangat juga salah satu inspirasi kami juga. Oke. Baik, Kamiri dan Kak Ade. Ya, sebenarnya ada 2 pertanyaan lagi. Kita sudah di penghujung sebenarnya. Kurang lebih tinggal 2 menit lagi. Dijawab singkat saja. Tambah lagi. Dijawab singkat saja. Ini dari aku Melisa. Apa yang kemudian membedakan TAIS dengan komunitas lain yang juga menjual tenun? Apakah mungkin dari segi produksi, ide, ataupun cara pemasaran dan seterusnya? Lalu ada juga dari Richa, inovasi desain biasanya didapatkan dari mana? Dan lebih memprioritaskan desain atau pasar dulu. Nah, ini sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh teman-teman, tapi sebagai penutup saja, merangkum 2 pertanyaan ini bisa lebih singkat, mungkin salah satu dari silakan. Ya, kita dari aku Melisa ya. Apa yang membedakan TAIS dengan komunitas lain yang menjual tenun? Oke, yang membedakan kami satu dari kita pertama karakteristiknya kita, yaitu tadi tidak menggunakan, kita berusaha eco-friendly, terus tidak menggunakan bahan baku asal hewan, packaging minimalis, terus tidak menggunakan plastik gitu. Terus yang kedua, kita menggunakan nama Mama Penenun sebagai nama produk gitu. Kemudian yang ketiga, kita mengasosiasikan satu produk dengan kampanye tertentu, kampanye sosial, karena keempat, kita tujuannya adalah untuk kebaikan, bukan hanya untuk kesejahteraan kelompok remaja, tapi juga untuk hewan dan lingkungan gitu. Ya, jadi memang kita bilang bahwa ini ada kebaikan yang akan berbuah kebaikan gitu.
Ya. Kita percaya. Terus yang kedua, pertanyaannya inovasi desain biasanya didapat dari mana? Ya itu tadi sebenarnya kita dapatkan tergantung dari misalnya campaign mungkin tentu yang kita memang tertarik untuk membantu atau juga dari demand dari customer. Ya. Kita memproseskan desain atau pasar keduanya. Oke. Baik, terima kasih teman-teman dari Thais Indonesia, Kak Adi, Kak Mary, semua teman-teman yang sedang mengikuti live Instagram ini, teman-teman yang bertanya juga tadi, ada kurang lebih 3 orang tadi. Ini sebagai penutup, jadi dari 3 orang ini, apakah kita berunding dulu atau saya yang menentukan sendiri atau bagaimana? Boleh, bebas, Kak. Sudah waktunya udah habis ya, mau dilanjut. Oke. Ya, kalau gitu mungkin saya memilih aku Melisa, pemenang giveaway-nya. Pertanyaannya bagus. Nanti coba kita akan menghubungi akun Instagramnya untuk hadiahnya. Nah, baik teman-teman, terima kasih untuk malam ini. Semoga sukses Thais Indonesia. Ini saya tambah sedikit ya. Ucapan. Ini udah selesai atau belum? Aku mau tambahkan sedikit ucapan terima kasih. Ya, boleh silakan. Boleh, jadi saya mau tambahkan ucapan terima kasih bahwa kita berkolaborasi dalam kebaikan itu akan menghasilkan ini benih-benih yang baik itu untuk sesama dan juga untuk kita, dan kita berani mencoba saja kalau melakukan sesuatu yang baru gitu. Kami bersyukur bahwa kemarin dipertemukan dengan orang-orang luar biasa, ada Kak Umbu Billy, Kak Andi Noya, dan juga Tante Palupi Noya, dan teman-teman luar biasa sudah mensupport kami, dan juga untuk doanya Kreologi, terima kasih sudah mengajak kami untuk bercerita bersama. Semoga ini bisa menjadi kolaborasi kita yang lain di lain waktu. Ya. Terima kasih, dan juga terima kasih teman-teman semuanya. Ya, oke. Nah, baik, terima kasih untuk kita semua. Tetap semangat teman-teman Thais, teman-teman yang bergelut juga di UMKM lainnya. Semoga kita dengan masing-masing pergumulan dan kerjaan ataupun usaha-usaha UMKM kita bisa memajukan Indonesia lebih baik lagi dengan segala produk yang kita buat di komunitas kita. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih Kak Hendy dan Kreologi. Terima kasih.